saya Presti Wulandari dari kelas B Prodi Pendidikan Biologi. Saya mahasiswa semester 2 angkatan 2020. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai sintesis protein, yakni untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi sel. Apa itu sintesis protein? Sintesis protein merupakan suatu proses pengubahan asam amino yang melibatkan sintesis RNA dan dipengaruhi oleh DNA menjadi partikel protein atau molekuler. Baik, untuk selanjutnya, sintesis protein berlangsung dalam inti sel dan ribosom. Proses sintesis protein ini membutuhkan bahan baku yaitu asam amino sebanyak 20. Kemudian, komponen-komponen apa yang berperan dalam sintesis protein? Baik, saya akan menjelaskannya. Yang pertama adalah inti sel, merupakan lokasi di mana sumber informasi genetik berada, yaitu DNA. Jadi, informasi yang diterjemahkan pada sintesis protein ini berasal dari inti sel. Kemudian, yang kedua itu yakni retikulum, endoplasma kasar, dan ribosom, merupakan lokasi di mana ribosom melekat. Selain itu, RNA atau ribosomal RNA merupakan tempat terjadinya sintesis protein. Kemudian yang ketiga, tRNA atau RNA transfer merupakan salah satu jenis RNA yang bertugas untuk mengikat asam amino dari sitoplasma dan menggabungkannya dengan asam amino lain pada tahapan sintesis protein. Kemudian yang keempat yakni RNA polimerase merupakan enzim yang berperan dalam proses perangkaian molekul RNA dari molekul DNA. Baik, untuk yang selanjutnya yakni tahapan-tahapan sintesis protein. Tahapan-tahapannya yakni ada dua. Yang pertama transkripsi, kemudian yang kedua itu translasi. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai transkripsi. Transkripsi merupakan proses penyalinan informasi DNA kepada mRNA. Proses ini terjadi di dalam nukleus dan dikatalisasi oleh enzim RNA polimerase. Jadi, transkripsinya hanya terjadi pada satu untai rantai DNA yang mengandung kelompok gen tertentu saja. Baik, untuk selanjutnya yakni tahapan-tahapan transkripsi. Dimulai dari tahapan pertama yakni inisiasi atau permulaan transkripsi. Proses-prosesnya yakni yang A. RNA polimerase melekat pada daerah promoter atau pangkal transkripsi untuk memulai transkripsi. Kemudian bagian B yakni RNA polimerase kemudian berikatan dengan kumpulan protein sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Sedangkan yang bagian C, RNA polimerase membuka untaian rantai ganda DNA. Selanjutnya, tahapan yang kedua yakni tahapan elongasi atau pemanjangan transkripsi. Proses-prosesnya yakni yang A, setelah rantai ganda DNA terbuka, RNA polimerase kemudian menyusun untaian nukleotida RNA dari arah 5 aksen ke 3 aksen sesuai dengan pasangan basa nitrogennya. Kemudian yang bagian B yakni RNA akan membentuk pasangan basa. Pasangan basa yang dimaksud yakni yang bagian pertama pasangan basa adenin atau disimbolkan dengan huruf A kapital pada DNA bercetakan dengan urasil disimbolkan dengan huruf U. Kemudian yang kedua yakni pasangan basa timin atau T pada DNA bercetakan dengan adenin atau A. Kemudian yang ketiga yakni pasangan basa guanin atau G pada DNA bercetakan dengan sitosin atau C. Kemudian yang keempat yakni pasangan basa sitosin pada DNA bercetakan dengan guanin atau G. Baik, untuk proses yang ketiga yakni tahapan terminasi atau pengakhiran dari transkripsi. Ada 3 tahap yakni yang bagian A terminasi terjadi pada daerah terminator. Daerah ini merupakan urutan DNA yang berfungsi untuk menghentikan proses transkripsi. Kemudian bagian B yakni rantai DNA menyatu kembali, kemudian RNA polimerase dan mRNA yang telah terbentuk akan terlepas dari DNA. mRNA atau messenger RNA merupakan RNA yang mengandung kode genetik atau kodon, hasil transkripsi basa nitrogen pada DNA yang menjadi cetakan untuk menjadi urutan asam amino polipeptida yang mengkode suatu protein tertentu. Kemudian bagian C yakni mRNA akan keluar dari inti sel melalui pori-pori nukleus dan masuk ke dalam sitosol.
Selanjutnya yakni yang kedua, yaitu translasi. Translasi adalah sintesis polipeptida dari mRNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein. Translasi terjadi di ribosom. Pada tahap ini, sel harus menerjemahkan kode genetik atau kodon. Kodon adalah 3 nukleotida pada urutan mRNA yang dapat diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Urutan asam amino akan mengkode suatu protein spesifik. Selanjutnya, tahapan-tahapan translasi. Yang pertama dimulai dari tahap inisiasi atau permulaan translasi. Ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom unit kecil melalui bantuan GTP dan enzim. Peristiwa tersebut disebut dengan kodon inisiasi. Kemudian, kodon inisiasi ini adalah AUG. Kodon AUG memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. Kemudian tRNA atau transfer RNA antikodon UAC yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi AUG. tRNA antikodon UAC merupakan komplementer dari kodon AUG. tRNA sendiri berfungsi untuk menghantarkan informasi genetik mRNA dari sitoplasma menuju ke ribosom dan untuk disusun menjadi protein. Baik, untuk tahapan yang kedua yakni tahapan elongasi atau pemanjangan dari translasi. Kodon yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino. Kemudian asam amino tersebut yang berikutnya akan ditambahkan satu persatu dari asam amino pertama atau metionin. Kemudian asam amino pertama atau metionin segera dilepas dari ribosom. tRNA kembali ke sitoplasma untuk mengulangi fungsinya. tRNA berikutnya datang untuk berpasangan dengan kodon mRNA berikutnya. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA. Kemudian, gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh rRNA. rRNA atau ribosomal dari rRNA ini terdapat pada ribosom subunit besar yang berfungsi sebagai enzim pembentuk ikatan peptida yang menyambungkan polipeptida antar asam amino. Selanjutnya, tahap yang ketiga yakni tahapan terminasi atau pengakhiran dari tahapan translasi. Proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop mRNA atau UAA, UAG, dan UGA melekat pada ribosom. Kemudian, polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepasan subunit ribosom menjadi subunit besar dan kecil. Selanjutnya, protein yang telah disintesis mengalami proses post-translasi. Pada tahap ini, protein dapat berikatan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Kemudian, hasil sintesis dari protein. Hasil akhir dari sintesis protein berupa protein fungsional seperti yang pertama yakni enzim, kemudian yang kedua yakni hormon, kemudian yang ketiga yaitu keratin, yang keempat yakni hemoglobin.